Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam untuk berdoa Bapa kami sebelum doa-doa Salam Maria. Nah, halo, salam jumpa lagi saudara dan saudariku. Semoga Anda semua sehat-sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Dan buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda disembuhkan. Yakin dan percayalah. Saudara dan saudariku, pada kesempatan ini, dalam bincang-bincang ini, saya ingin men-sharingkan dengan Anda soal kebahagiaan. Soal apa itu bahagia, menjadi bahagia bagaimana. Dan apa yang saya sharingkan ini datang dari pikiran seorang motivator, datang dari Bob Sadino. Mungkin kita pernah dengar kata-katanya ini. Saya hanya ingin men-sharingkan kembali dengan kita, agar kita boleh merenungkan kembali apa yang dia katakan ini, sehingga akan membantu kita untuk mencapai, menggenggam apa yang namanya kebahagiaan itu. Bahagia yang sesungguhnya tentunya. Baik, Bob Sadino kita tahu seorang pengusaha, seorang motivator, seorang yang sederhana, tapi dia meninggal tanggal 19 Januari 2015 yang lalu. Tapi apa yang dia katakan masih sangat-sangat relevan buat kita. Dia bilang begini, kawan, di saat kita memakai jam tangan seharga 500.000 atau 50 juta, kedua jam tangan itu menunjukkan waktu yang sama. Dia benar. Kemudian dia bilang, ketika kita mengayuh sepeda yang harganya 100 juta dan mengayuh sepeda yang harganya hanya 1 juta, kita akan tetap mengeluarkan keringat yang sama. Lagi-lagi dia benar. Kemudian dia bilang, ketika kita membawa tas atau dompet yang harganya 500.000 dan dompet atau tas yang harganya 5 juta, kedua barang ini dengan harga yang berbeda sama-sama berfungsi untuk membawa barang atau tempat menyimpan uang kita. Lagi-lagi dia benar. Kemudian dia katakan, ketika kita tinggal di rumah yang 50 meter persegi atau tinggal di rumah yang 5.000 meter persegi, walau kita tinggal di dua tempat yang berbeda ini, tapi kesepian yang kita alami selalu sama. Kalau kita sendirian, kalau kita tidak pernah mengalami kebahagiaan. Lagi-lagi dia benar. Dan itu banyak pengalaman yang terjadi tentang hal ini. Kemudian dia katakan, ketika kita terbang dengan pesawat dengan tiket first class, business class, atau dengan tiket ekonomi, ketika pesawat jatuh, maka kita pun juga jatuh. Sama. Terus dia lanjutkan, kawan, kebahagiaan sejati bukan datang dari harta duniawi. Dia lanjutkan, jadi ketika kita memiliki pasangan, ketika kita memiliki anak, saudara, teman dekat, baik yang baru maupun yang lama, lalu kita berbicara dengan mereka, ngobrol dengan mereka, tertawa, bernyanyi, bercerita tentang berbagai hal, berbagi suka dan duka, disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan
Saudara dan saudariku, hemat saya inilah yang menjadi masalah buat kita, terutama di dunia teknologi sekarang ini, dan juga terutama dalam situasi pandemi ini. Tatap muka kurang terjadi. Walaupun kita menggunakan tatap muka secara virtual, tapi tentunya tidak sama. Atau sebelum pandemi juga terjadi bahwa kita lebih sibuk dengan texting, dengan WA, walaupun kadang kita bersama. Ini ada kekurangan kita. Kadang kita mencapai kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara dan saudariku, saya lanjutkan pemikiran Bob Sadino ini. Terus kemudian dia katakan demikian, hal yang penting yang patut kita renungkan dalam hidup, dia berikan beberapa poin. Yang pertama, dia katakan jangan mendidik anak untuk terobsesi menjadi kaya. Didiklah anak agar mereka kemudian mau menjadi bahagia. Sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka menilai segala sesuatu bukan dari harganya. Mereka tidak menilai dari harganya. Yang kedua, dia katakan, makan makananmu sebagai obat. Sebab jika tidak, kamu akan memakan obat sebagai makanan. Makan makananmu sebagai obat. Jika tidak, kamu akan makan obat-obatan sebagai makananmu. Atau dengan kata lain, jagalah dirimu, perhatikanlah tubuhmu, jangan mengabaikan tubuhmu. Yang ketiga, dia katakan, seseorang yang mencintaimu tidak pernah akan meninggalkanmu, karena walaupun ada 100 alasan untuk menyerah, untuk meninggalkanmu, dia akan selalu menemukan satu alasan untuk bertahan. Apa itu? Cinta, hemat saya. Kalau cinta yang sudah akan mengalir menjadi kasih, apapun itu tidak pernah akan ada apa yang dinamakan pengkhianatan, ketidaksetiaan. Yang keempat, dia katakan banyak sekali perbedaan antara manusia dan menjadi manusia. Hanya yang bijak yang mengerti tentang itu. Dia benar. Kita seringkali kita hanya manusia. Kita hanya manusia. Tapi kita tidak menjadi manusia. Anda lihat perbedaannya? Manusia dan menjadi manusia. Human and becoming human. Contoh, kalau hanya manusia, kita hanya akan mengukur segala sesuatunya dengan kesuksesan, dengan harta. Kalau hanya manusia. Tapi kalau kita menjadi manusia, ukuran bukan hanya terletak pada hal itu, tapi lebih dari itu. Maka dari itu kita harus menjadi manusia, bukan hanya sekedar manusia. Yang kelima, dia katakan hidup itu ada di antara huruf B dan huruf D. Birth, lahir, dan death, mati. Di antaranya ada huruf apa? Ada huruf C, choice, pilihan. Nah, hidup itu adalah pilihan. Keberhasilan, kesuksesan kita tergantung dari pilihan kita. Dan saya percaya, saya yakin kita mau memilih bahagia, kebahagiaan.
Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, jika kita mau berjalan cepat, kita bisa jalan sendirian. Tetapi jika kita ingin melangkah jauh, berjalan jauh, jalan sama-sama. Kita berjalan bergandengan tangan. Jika kita mau pandemi ini segera berakhir, mari pegang tangan bersama-sama. Kita taklukkan pandemi corona ini bersama-sama. Bersama dengan pemerintah semuanya. Dan jangan jalan sendiri-sendiri. Bob Sadino lanjutkan, ada 6 dokter terbaik. Keluarga, istirahat, olahraga, makan yang sehat, teman, tertawa. Semuanya benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara dan saudariku, carilah terus kebahagiaan itu. Carilah kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang semu. Nikmati hidup kita ini. Give your best. Berikanlah yang terbaik apa yang ada pada Anda. Anugerah yang Anda terima dari Tuhan. Berikanlah yang terbaik. Dan satu hal yang penting, selalulah bersandar pada Allah. Selalulah bersandar pada Tuhan yang memberikan segalanya itu, yang mempunyai kehidupan ini. Saya percaya, saya yakin kita semuanya akan mampu untuk itu kalau kita mau melangkah bersama-sama. Kalau kita mau maju, move on. Jangan pernah menyerah. Never give up. Saudara-saudaraku, mari kita berjuang. Salam sukses buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.